dulu ya, karena ini sebentar lagi mungkin mau hujan dan benar tidak terganggu kegiatan belajar kita pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, sebagai kita manusia biasa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa sambil bernyanyi. Siapa yang memimpin kita? Naskah dan David. Ayo. Satu orang yang memimpin doa dan satu orang yang memimpin kita untuk bernyanyi. Silakan. Baik. Itu dulu. Terima kasih. Kita sudah berdoa dan bernyanyi. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi ini bisa kita laksanakan dengan baik dan memberikan kekuatan, keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mau memastikan dulu mana tempat kita ini. Ya kurang rapi, dirapikan dulu ini, rapikan sedikit lagi, masuk ke sini ini. Ya, baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sudah pada tempatnya semua kan? Sesuai dengan tempat dulu sudah kita duduk bersama, ya kan? Baik, saya akan mengecek kalian kita pada pagi ini. Saya tuliskan namanya dan kalau nanti dijawab ya. Kalau hadir, kalau tidak hadir nanti dibilang absen ya. Baik, Ahmad Fendi Amdahat, Chelsea Sri Anjali Lase, Domi Berkandamai Reva, Jentian Putra dan Murti Jendarto, Fajar Rahman Jega, David Putra Double. Baik, semuanya hadir ya. Baik. Karena kita sudah ada semua dan sudah siap untuk belajar, sudah ya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat, masih tema 1 ini, karena selama juga kita karena waktu kita agak minim di sini, yaitu subtema 3 pembelajaran 4, yaitu mengenai selamatkan waktu hidup, dan subtemanya adalah ayo selamatkan tumbuhan dan hewan. Ya, yang mau kita pelajari sekarang kuotanya ada 2, yaitu PPKN dan bahasa Indonesia. Sebelumnya, ini pembelajaran ini adalah berkaitan terus pada pembelajaran sebelumnya, di mana pada mata pelajaran PPKN kita telah belajar mengenai penerapan sila-sila dari Pancasila, yaitu sila ke-1 sampai sila ke-3, dan sekarang kita masih pada sila Pancasila ke-4, dan juga nanti mengenai bahasa Indonesia berhubungan dengan yang sebelumnya adalah menentukan paragraf, menentukan ide pokok setiap paragraf, dan juga menarik kesimpulan. Namun pada saat ini nanti yang kita pelajari adalah materi PKN mengenai membaca komik yang berhubungan dengan penerapan sikap pada sila Pancasila, dan juga membaca cerita dan menyimpulkan nanti isi daripada cerita tersebut dalam materi atau muatan bahasa Indonesia. Itu nanti tahapan-tahapannya. Pertama nanti kita membaca, dan nanti saya kasih gambar komik yang telah saya sediakan, kalau nanti dipahami, dan juga ada bacaan di buku nanti mengenai bunga melati, di mana nanti bisa kita simpulkan kesimpulan dari bacaan tersebut. Harapan
sertifikat yang menerapkan yaitu melindungi hewan atau tumbuhan yang sesuai dengan penerapan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia kalian harus mampu dan bisa menarik kesimpulan dalam suatu bacaan yang telah nanti kita pelajari. Itu ada dua tujuannya yang harus kita capai. Ya, setiap nanti siswa harus mampu dan bisa mengerjakan apa nanti yang saya berikan merupakan tugas baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba memulaikan saja pembelajaran kita. Yaitu tolong dibuka dulu bukunya halaman 140, yaitu pembelajaran 4. Di situ ada satu bacaan yaitu mengenai komik halaman 141. Sudah dilihat? Sudah ya? Secara individu dulu saya himbau untuk membaca karena hanya satu buku, satu meja rata-rata. Tolong dibagi-bagi kepada teman. Kalau sudah siap dibaca, kita kepada teman. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca dulu, yaitu cerita yang ada dalam buku itu dalam bentuk komik halaman 141. Siapa yang belum membaca setelah nanti siap dikasih kepada teman. 1 menit pun itu sudah selesai, sudah siap dibaca. Sudah siap dibaca kan? Sudah? Mengerti maksudnya itu? Mengerti kan? Baik. Karena sudah mengerti, kita nanti coba mencari satu contoh komik yang memuat tentang melindungi hewan atau tumbuhan. Adakah yang bisa memberikan satu saja tanggapan tentang yang dibaca tersebut? Apa hasil yang dibaca? Ada? Setelah dibaca kira-kira apa hasilnya? Satu kalimat saja pun bisa. Kalian kan sudah membaca kan? Sudah kan? Siapa yang bisa memberikan berupa kesimpulannya atau berupa makna dari bacaan tersebut? Jadi bisa ya? Baik, biar saya baca dulu ya. Seperti ini ya. Pak, plek. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat, burung kecil. Nah, itu adalah berupa komik ya. Komik singkat mengenai cerita si burung. Ada yang bisa? Saya bisa ya? Yang menunjukkan apa? Baik, bagus. Berarti ada satu orang anak yang melihat sebuah anak burung yang kecil yang sudah lepas dari sarang. Tahu sarang kan? Yaitu tempat mereka itu saat melahirkan. Ya, apakah itu berada di atas pohon, di rumput, ataupun di mana? Itulah tempat mereka saat menetas di sana disebut sarang. Tiba-tiba anak burung ini sudah lepas keluar dari sarangnya, namun masih belum bisa terbang, masih belum bisa mencari makan. Pernah lihat anak burung yang kecil? Sudah ya? Sering kan? Sering.
Bagaimana bentuknya? Kecil, masih belum ada rambutnya ya kan? Masih belum ada bulunya. Langsung terlihat Pak badannya, bagaimana bulunya. Bahkan isi perutnya bisa kita lihat. Ada isi perutnya di dalam, di perut dia. Iya kan? Pernah kalian siksa? Tidak ya? Pernah kalian bunuh? Namun apa yang kalian lakukan? Kamu pernah? Melihara? Mengambilnya dan menyaksinya di dalam tempat yang baik, contohnya dalam sarang, ataupun kita kembali di dalam sarang burung tersebut. Jangan dibunuh ya, jangan disiksa dia, karena dia adalah salah satu juga hewan, ya kan? Salah satu makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup, itu ya. Baik, itulah kira-kira mengenai hasil dari bacaan ini, ya. Bagaimana sikap ini anak tersebut menurut kalian? Sikap daripada si Edo di sini kan? Bagaimana sikapnya? Baikkah atau kurang baik atau sama sekali tidak baik? Baik. Kenapa? Bagus. Karena dia suka menolong, baik itu hewan sekecil apapun, ya kan? Dia tidak membiarkan. Bahkan dia merawat, mengembalikan di sarangnya supaya dia bisa hidup kembali. Sifat-sifat yang baru, ya. Mudah-mudahan senang anak saya itu semuanya sifatnya seperti itu, ya kan? Tidak pernah ada sifat yang menyiksa temannya, menyiksa hewan, menyiksa binatang, ya kan? Bahkan kita harus memelihara dengan baik, karena mereka juga perlu untuk dipelihara. Ya. Baik, untuk itu ada nanti berupa komik yang baru saya akan bagikan, dan sebelumnya saya harap anak-anak kami kita bekerja secara kelompok supaya pekerjaan lebih baik dan lebih cepat. Tolong minta bantu saya untuk mengatur kembali kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita atur sebelumnya. Saya persilakan. Ya, ini secara kelompok. Ini untuk kelompok merpati. Ini untuk kelompok mawar. Ini untuk kelompok anggrek. Satu lagi sebagai referensi, dibaca. Saya harus duduk kelompoknya supaya berdekatan seperti yang kemarin. Ada yang di depan ini. Baca. Kenapa kamu baca? Sudah makan tadi. Sudah kan? Ya, kita tutup aja dulu ya. Biar jangan kita. Baik, oke.
ada lagi pertanyaan-pertanyaan, bisa dilemparkan kepada teman yang lain yang berada di kelompok lain. Tolong dibaca dulu, cara bacanya jangan besar suara, ya, dibaca bergiliran ya. Oke, bisa dibaca. Ini tidak perlu dilakukan apa. Betul. Waktunya saya kasih kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih kita. Kalau sudah, setiap kelompok menulis 2 pertanyaan. 2 pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut dan dibacakan nanti dan ditanggapi oleh kelompok lain. Buat saja ya, 2 pertanyaan. Apa yang kamu mau tanya supaya kamu juga nanti bisa menjawab. Bayangkan pertanyaan yang ada hubungannya dengan topik tersebut. Ini nanti kita lengkapkan di ini kita lengkapkan. Coba saja ya. Bayangkan pertanyaan yang sudah dimengerti dan bisa dijawab ya. Ya, Bumi. Oke, siap. Nanti setiap kelompok mengajukan 2 pertanyaan ya, untuk ditanggapi atau dijawab oleh kelompok lain. Sudah sih? Kita tulis pertanyaannya, dua saja. Sudah siap kelompok tadi? Siap. Siapkan membaca nanti. Ini. Ini. Nanti ya. Kelompok anggrek? Sudah. Sudah siap kan? Baik. Siapa yang mau bersama mengajukan pertanyaan? Oh, kelompok Melati. Pertanyaan pertama ditujukan kepada kelompok mana? Anggrek atau mawar? Kepada siapa? Anggrek. Oke, berdiri. Berdiri. Tolong ya, kepada anggrek ya. Ini pertanyaannya. Dicatat juga boleh. Ya. Kenapa burung-burung mendatangi rumah si kakek? Nah, ini ya. Kenapa burung-burung mendatangi rumah si kakek dalam cerita komik tersebut? Sudah? Sudah jelas? Kenapa burung-burung mendatangi rumah si kakek, ya kan? Baik. 2. Siapa yang membaca? Gantian. Kepada kelompok mawar. Oke. Didengar ya? Tolong dicatat. Kenapa burung-burung tidak baik untuk ditembak? Ya, kenapa burung-burung itu tidak baik untuk ditembak? Nah, oke. Kenapa burung-burung itu tidak baik untuk ditembak? Bagaimana ini? Bisa langsung kita jawab? Bisa ya? Sudah bisa? Atau saling mengajukan saja pertanyaan ya? Kelompok sekarang mengajukan juga pertanyaan kelompok anggrek. 2. Pada siapa? Melati. Oke. Nomor 1 dibaca. Siap-siap dicatat dari kelompok anggrek pertanyaannya. Supaya suaranya jelas ya. Kenapa burung tidak bagus untuk ditembak? Oke, sama ya. Oke. Kenapa burung tidak bagus untuk ditembak? Baik.
Dengarkan. Nomor 2. Bagaimana seharusnya sikap yang kita lakukan kepada burung tersebut? Iya. Bagaimana seharusnya sikap yang kita lakukan ya kan kepada burung tersebut. Bagaimana seharusnya sikap yang kita lakukan kepada burung tersebut. Tapi sudah ada dua pertanyaan ya. Satu dari kelompok melati, satu dari kelompok enggrek. Baik. Sudah jelas? Sudah jelas ya, sudah jelas? Pertanyaan sudah. Tolong dicatat ya namanya. Kita sini. Kalian yang ingin membacakan apa? Kenapa? Ulangi. Bagaimana seharusnya sikap yang kita lakukan kepada burung tersebut? Bagaimana seharusnya sikap yang kita lakukan terhadap kepada burung tersebut? Nah, baik. Sudah jelas? Sekarang kalian lemparkan dua pertanyaan. Pertama kepada kelompok siapa kalian dulu? Melati, oke. Silakan dicatat dari kelompok melati. Dari kelompok bawah. Oke, baca. Satu aja. Kenapa burung tidak baik kalau ditembak? Iya, kenapa burung tidak baik untuk ditembak? Dicatat saja. Kenapa burung tidak baik untuk ditembak? Harus. Satu lagi pada kelompok anggrek. Apa jelaskan? Oke. Silakan. Dibaca Pak. Baik. Bagaimana sikap kakek? Iya, bagaimana sikap kakek pada cerita tersebut? Ya kan? Bagaimana sikap kakek pada cerita tersebut ya? Baik. Siapa yang sudah bisa menjawab? Kelompok melati kah? Mas belum? Sudah bisa menjawab? Kepada kelompok siapa yang bisa menjawab? Kelompok anggrek. Tolong diperhatikan jawaban dari kelompok melati. Silakan. Ya. Oke, baik. Karena sama saja membunuh binatang yang tidak berdosa. Makanya kita tidak baik untuk membunuh binatang atau membunuh. Bagaimana? Benar? Bagus, tepuk tangan. Kepada kelompok bawah. Siapa yang bisa menjawab? Sudah siap jawabannya? Masih belum? Oke. Di sini sudah ada jawaban yang sudah siap? Masih belum? Belum. Di sini? Masih belum. Oke. Tolong ya. Sudah? Belum? Oh. Tolong dijawab. Untuk kelompok mawar. Oke, berdiri. Apa pertanyaannya? Tolong baca, perhatikan ya. Kenapa burung tidak baik untuk ditembak? Jawaban. Karena sama saja seluruh binatang yang tidak punya dosa dan kesalahan. Baik. Karena kalau menembak burung itu sama saja halnya kita sudah membunuh hewan yang tidak berdosa dan tidak mempunyai kesalahan. Benar? Bagus, teman-teman. Kelompok melati sudah selesai tanggung jawab mereka, sudah menjawab pertanyaan dan sudah memberi, tinggal menunggu jawaban dari pertanyaan mereka. Kelompok bawah, sudah bisa? Oke, silakan. Gantian ya. Kepada kelompok siapa? Oke, apa pertanyaannya? Kenapa burung-burung itu tidak baik untuk ditembak? Karena kalau kita membunuh hewan kita akan berdosa. Baik, kalau kita membunuh hewan, kita berdosa.
berdosa, sehingga nanti diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Benar? Tepuk tangan buat kelompok. Sudah siap satu lagi? Oke, silakan dibaca. Sedia. Untuk kelompok Anggrek, di sinilah ada kelompok Anggrek. Tolong perhatikan. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan kepada guru tersebut? Iya. Jawabannya? Jawaban, kita harus melusirnya agar guru tersebut tidak mengganggu kita. Oke. Sikap yang baik adalah kita mengusir, bukan membunuh. Mengusir agar dia tidak mengganggu tanaman atau rumah atau bunga kita di lain waktu. Sudah benar? Bagus, tepuk tangan. Demikianlah tanggung jawab si kelompok Mawar, tinggal menunggu jawaban yang satu lagi dari kelompok Anggrek. Ini silakan kelompok Anggrek. Nomor 1 kepada kelompok di sini ada foto saja. Kenapa guru-guru mendatangi rumah kakek? Siap. Jawaban dari pertanyaan kelompok mati, karena burung itu mungkin tidak punya sarang. Iya. Mereka mendatangi rumah kakek mungkin karena mereka tidak mempunyai sarang. Bagaimana, diterima? Hah? Diterima. Oke, tepuk tangan. Baik. Oke. Satu lagi untuk kelompok Mawar. Siapa yang membaca? Ini siapa? Biar sifat yang membaca nanti. Tolong dikasih tahu kepada kelompok Anggrek. Apa pertanyaannya dulu? Dari pertanyaan kelompok yang sikap kakek adalah baik karena dia tidak mau membunuh burung tersebut. Oke, sikap kakek ini menurut kelompok Anggrek baik karena dia tidak mau membunuh atau menembak burung tersebut. Apa tindakannya? Dia harus mengusir. Benar? Nah, diterima? Baik, tepuk tangan. Baiklah, semuanya jawabannya sudah benar. Anak-anak saya sudah pintar-pintar, namun ada koreksi sedikit tadi mengenai jawaban kepada kelompok Melati dari kelompok Anggrek. Kita luruskan saja, bukan karena mereka tidak mempunyai tempat, tapi mungkin di rumah kakek tersebut ada tanaman, ya, atau ada tumbuhan yang suka dihinggap atau mungkin makanan burung lah, makanan tanaman tersebut sehingga mereka sering datang di sana. Sehingga pada gambar kalau kita lihat di sini ada kebun, ya kan? Ada kebun. Mungkin di kebun itu ada berupa tanaman-tanaman, contohnya cabai, ya kan? Atau padi, sehingga burung datang memakan buah tanaman tersebut. Sehingga kakek tidak mau menembak, walaupun burung tersebut mengganggu tanamannya, tapi dia hanya cuma mengusir. Baik, sudah baik semua. Sehingga sifat kakek di sini adalah melindungi binatang. Ya, dia ingin melindungi, dia tidak mau membunuh, menyakiti, karena dia katakan bahwa kalau kita membunuh binatang, kita nanti diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Karena binatang tersebut adalah merupakan ciptaan dari Tuhan. Itu ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kalian sudah bisa memahami apa isi dari komik tersebut. Dan seterusnya pada bacaan ini kita mau membaca, ada teks di situ ya, di halaman 142 mengenai bunga, ya, di mana pada pembelajaran TK ini ya ada bunga, ya. Mungkin bunga ini juga sering dihinggap oleh burung tersebut tadi. Salah satunya adalah bunga belang.
melati. Ya, bunga ini mungkin sering diganggu oleh burung tadi, sehingga bagaimana ceritanya kita coba membaca. Tolong dibaca juga setiap kelompok. Setiap kelompok. Saya harap bisa membaca karena sudah cukup. Bisa kan? Oke. Coba dibaca. Sudah dibacakan? Sudah? Baik. Berarti isinya di sana adalah mengenai tanaman atau bunga yang hidup di Asia Selatan, juga termasuk di Asia Tenggara, di mana bunga tersebut namanya adalah bunga melati. Di mana di Indonesia bunga melati ini adalah termasuk bunga nasional, di mana aromanya sangat lembut dan menyenangkan. Dan juga cara untuk merawat atau memelihara bunga ini sangat mudah. Sehingga untuk itu di dalam cerita tersebut kita bisa menyimpulkan saja isi daripada cerita tersebut. Untuk itu ada NKPD di sini, ya, agar setiap kelompok nanti mengerjakan dengan baik NKPD ini supaya nanti hasilnya lebih baik. Ini ya. Tulis nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompok nanti tulis. Ada pertanyaan-pertanyaan di sana tolong dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Bisa selesaikan? Oke. Baik, kelompok lawas semua siap. Kan kelompok latih. Kelompok siap sudah. Kalau sudah siap, bisa kembali ke belakang lagi fungsinya seperti kelompok tadi. Oke, baik. Hasilnya lumayan bagus ya. Kelompok melati, sebutkan saja. Nah, kita sebutkan nilainya. 10. Kelompok melati 100 tekan. Oke. Kelompok lawas 100 juga. Dan kelompok angge juga 100. Semuanya baik-baik. Itulah contoh tadi komik dan kesimpulan dari cerita yang telah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita cari lagi contoh-contoh yang lain yang dimana kita adalah tetap melindungi yang namanya hewan dan tumbuh. Dan setiap ada cerita ya atau teks kita sudah mahir, sudah terbiasa mengambil kesimpulan juga untuk menentukan yang namanya info. Baik, terima kasih dan pelajaran kita hari ini kita akhiri dan kita masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu pembelajaran ke-6 setelah pembelajaran ke-4 mengenai kondisi geografis negara-negara di Asia. Untuk hari ini kita cukupkan dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita selalu mengingat supaya kita lebih tahu yang namanya sikap atau nilai-nilai tentang dalam Pancasila dan juga mencari sebuah kesimpulan dalam sebuah bacaan atau teks dari. Ada yang ditanya? Tidak ya? Baik, karena waktu kita habis, sebelum kita keluar atau sebelum kita selesaikan,
seksi ya. Seksi dan gimana kalau ucap cepat menyanyi yang agak di bawah video. Ya, kita menyanyi bahasa Elnias yaitu dengan judul lagu Ondoko. Oke, cepat. Oke, mari kita berdiri semua. Supaya semangat ya, lagunya juga semangat ini. Baik. Ya. Mari kita bernyanyi Ondoko. Tiga. Ya, tiga. Ya. Tiga. Ya.